Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani sore Anda kali ini teman-teman, dimana kondisi market saat ini hijau royo-royo rasa sangkut seperti itu teman-teman ya. Mungkin ya memang benar sangkut. Untuk keadaan market kali ini hijau royo-royo tapi sangkut. Nah, di sini kita ada kabar yang cukup menarik ini, cukup positif untuk Brace ya teman-teman. Untuk si Brace sendiri dia mengalami penurunan 2,2% ya teman-teman, dimana sebenarnya di kala dia penurunan seperti ini ada berita cukup positif lah untuk si Bitget atau Brace ini teman-teman, dimana kelima koin yang akan di bridge ke jaringan BRC20 itu sudah ada teman-teman. Nah, di sini dari akun Twitter resmi daripada Brace ya, ini langsung dari Brace-nya sendiri. Dia nge-tweet nih bahwasanya ini ya, catatan penting bridge sedang dalam pengujian beta. Nah, jadi di sini ya ada 5 altcoin teratas langsung di bridge atau di Bitget bridge ya teman-teman, dan kalian bisa masuk ke tautan ini. Tapi di sini diberi catatan bahwasanya bridge sedang dalam pengujian beta. Nah, jadi ini sudah ada tapi dalam versi betanya sedang diuji gitu teman-teman. Jika Anda mengalami kesalahan atau bug ya, kalian bisa langsung ngirim permasalahan tersebut di support.bitget.com ini teman-teman. Nah, jadi ini perkembangan yang cukup positif, dan kalau kita cek websitenya teman-teman, nah di sini ke Bitget-nya, ke bridge-nya ya teman-teman. Di sini udah ada ya, untuk stablecoin-nya juga udah ada 3, yaitu USDT, USDC dan BUSD ya teman-teman. Dan di sini yang sudah terintegrasi jaringan BRC20 yang sudah dipublish oleh CoinMarketCap itu baru USDT sama USDC teman-teman. Dan untuk BUSD-nya kan masih dalam tes beta ya teman-teman, masih dalam tahap beta. Terus di sini untuk altcoin-nya teman-teman, di sini ada Ethereum ya, untuk Ethereum, terus Shiba Inu, terus BNB sama Polygon Matic. Nah, jadi sudah kelima altcoin ini ya teman-teman yang sudah siap untuk di bridge ke dalam BRC20 gitu teman-teman. Nah, jadi ini perkembangan yang cukup positif untuk Bitget atau Brace seperti itu teman-teman, walaupun harga daripada Brace ini belum bisa dikatakan bagus ya, malah nyungsep ya. Saya jujur memang Brace ini nyungsep gitu teman-teman, tapi di sini yang membuat saya agak senang dikit gitu walaupun harganya nyungsep, yaitu bukan semua ya, ibaratnya sebagian besar tujuan daripada Brace ini dikerjakan gitu teman-teman. Sebagian besar tujuan dari Brace ini dikerjakan, berarti masih ada 3 koin lagi ya teman-teman, masih ada 3 koin lagi yang menjadi PR si Brace ini untuk di bridge ke jaringan BRC20 ya. Karena kemarin waktu dia pertama nge-tweet adalah ada 10 koin teman-teman, termasuk Luna. Tapi ketika Luna di pack ya, itu Luna langsung dihapus teman-teman, itu tidak termasuk daftar ya, seperti itu teman-teman. Dan di sini semoga sih ini bisa menjadi apa ya, pondasi ya, untuk memperkuat pondasi daripada si Brace atau BRC atau Bitget ini ya teman-teman, seperti itu. Nah, jadi ini kabar yang menurut saya cukup menarik gitu. Jadi project-project daripada Brace ya yang dulu diumbar-umbar gitu dikerjakan ya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat memang belum ada tweetan terbaru perihal si BRC20 kapan adopsi massal dan sebagainya ya teman-teman. Tapi secara tidak langsung, secara bertahap ini juga cukup positif teman-teman, dimana semakin banyak token yang di bridge ke jaringan BRC20 maka bridge ini akan semakin semakin dikenal oleh banyak orang gitu teman-teman ya. Nah, dan di sini untuk banyak sekali pertanyaan, Bang, bisa kasih Brace ini ke Rp1 dan sebagainya ya. Untuk si Brace sendiri teman-teman, untuk menyentuh ke Rp1 itu menurut saya masih agak berat. Kenapa ya? Karena satu,
belum banyak paus yang mulai masuk ke dalam Bitgert ini atau Brace ini ya teman-teman. Karena apa? Ketika paus sudah mulai masuk ke sini, sudah mulai banyak yang masuk, itu juga akan mendongkrak harga daripada Brace. Cuman kelemahannya ketika paus itu pada masuk, ketika harganya naik, paus itu muntahin muatannya, ya dampaknya Brace ini akan turun. Ya, itu ada jadi paus itu mempunyai dua sisi positif dan negatif ya seperti itu. Nah, dan di sini untuk burn ini daripada Brace ini hanya mengandalkan burn mandiri, bukan burn mandiri sih, mengambil tax transaksi ya teman-teman, seperti itu, dimana itu di burn otomatisnya itu ketika ada transaksi jual atau beli di DEX ya teman-teman. Cuman itu teman-teman, nggak ada burn dari developernya. Nah, harapan dari kita semua kan developernya mau ngeburn gitu teman-teman, mau ngeburn ya, itu untuk membantu mendongkrak harga daripada Brace. Apakah dengan sistem burn itu bisa langsung naik? Enggak teman-teman, nggak bisa langsung naik ketika ada burn ya. Ketika ada burn itu, kenapa orang-orang menginginkan burn ya, itu salah satunya untuk mengurangi supply ya, untuk mengurangi supply. Nah, ketika supply-nya sudah tipis ya, sudah berkurang, demand-nya naik gitu teman-teman, berarti kan itu harga juga akan mengikuti gitu teman-teman ya. Walaupun gini ya, secara gamblangnya, secara simpelnya, ketika token itu di burn, nggak ada peminatnya, otomatis token itu juga nggak akan naik gitu loh teman-teman. Tapi ketika token itu di burn, peminatnya makin banyak, banyak orang yang berminat, maka token tersebut akan semakin mahal. Karena apa? Karena sudah di burn, pasokannya sudah menipis gitu loh ya, simpelnya. Nah, jadi untuk si Bitgert ini kalau untuk menuju ke Rp1 masih sangat harus, kalau saya cek ya, itu kalau ke harga Shiba Inu yang sekarang teman-teman, yang sekarang loh ya, di 0,1 atau berapa ya Shiba Inu sekarang itu, si Brace ini harus mengalami peningkatan sebesar 37 kali teman-teman ya, sebesar 37 kali. Maka dari itu mungkin kalau ke Rp1 masih ada peluang, cuman bukan dalam waktu dekat ini teman-teman ya, bukan dalam waktu dekat ini, entah nanti di 2023 atau ketika bull run ini sudah running gitu teman-teman ya. Jadi kita harap bersabar ya, intinya itu. Yang penting apa? Project dikerjakan ya kan, project dikerjakan sesuai alurnya gitu teman-teman. Walaupun ini untuk exchange-nya ini dalam beta, masih dalam testnet beta ya teman-teman. Kalian bisa cek lah, bisa masuk ke exchange Brace ini di grup testnet, grup apa namanya di Tele itu, aku agak lupa. Intinya itu ada grupnya Brace perihal exchange-nya itu teman-teman. Jadi di situ masih dicari permasalahan bugs-nya dan sebagainya gitu teman-teman ya. Jadi untuk Brace sendiri ini cukup positif perkembangannya gitu kalau menurut saya, walaupun harganya masih nyungsep aja ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi buat kalian yang ingin masuk ke dalam Brace ya, silakan riset lagi gitu ya. Silakan riset lagi dan Dior seperti itu. Karena apa, di dunia cryptocurrency ya tempat terbaik kita membuang duit ya kan, tempat terbaik juga kita menggandakan duit, seperti itu. Tergantung aset yang kita pilih mempunyai fungsional dan mempunyai fundamental apa enggak ya. Karena banyak sekali sih orang yang berpikir nggak penting fundamental ya kan, ada ya, terus yang penting saya cuan ada, tapi tanpa memikirkan resikonya gitu teman-teman. Tiba-tiba dia cuman masuk aja ke dalam cryptocurrency tanpa mempelajari resikonya nanti seperti apa, hanya memikirkan manisnya saja ya. Jadi ya ketika nyangkut ya berkoar-koar, ujung-ujungnya jadi puder gitu teman-teman. Jadi harus benar-benar dipelajari ya. Nah, mungkin ini dulu perihal Brace, semoga bermanfaat. Salam cuan.